Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Akhwatul hadirun dan akhwatul hadirat, muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pagi hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita yang sejatinya hari Senin pagi kemarin ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mulai masuk ke penjelasan bentuk ikhtilaf tanawu yang kedua. Ini bisa disingkat dibaca, matanya saja sudah kita jelaskan bagian awalnya. Kalau ikhtilaf tanawu bentuk yang pertama, sekali lagi, ketika para ulama menjelaskan satu makna dengan bahasa yang berbeda-beda, tapi tujuannya satu. Kalau ikhtilaf tanawu yang kedua, as-sinfus tsani ayyadhkura kullun minhum, ketika masing-masing di antara ulama menyebutkan minal ismil am, satu makna yang umum ya, ba'du anwa'ihi, dengan menyebutkan sebagian jenisnya, ala sabil tamtsil, sebagai contoh. Jadi mereka berbeda satu dengan yang lain karena masing-masing menyebutkan contoh yang berbeda ya. Jadi hal yang disebutkan sama, cuma dengan cara menyebutkan contohnya, bukan menyebutkan definisinya. Wa tanbihil mustami', untuk mengingatkan orang yang mendengar, ala naw', bahwa yang disebutkan itu adalah jenisnya, la ala sabilil haddil mutabiq, bukan dengan cara menjelaskan definisinya secara akurat, lil mahdudi, terhadap hal yang dijelaskan fi umumihi wa khususihi, secara umum maupun khusus. Kemarin sudah dijelaskan di antaranya mislu a'jami, kalau ada seorang yang non Arab, sa'ala, bertanya, an musamma lafzil khubzi, apa yang dimaksudkan dengan roti ya. Yang dimaksudkan dengan khubz itu apa sih ya? Khubz artinya roti ya. Wa uriya raghifan, lalu diperlihatkan kepadanya raghif. Yang raghif itu jenis roti yang siap dimakan. Faqila hadza, ini yang dimaksud dengan khubz. Fal isyarah ila naw'i hadza, maka yang dimaksudkan adalah memberikan contoh roti. La ilaha hadzal raghif wahdah, bukan berarti yang namanya roti itu hanya yang disebutkan saja. Ini sudah disebutkan kemarin ya, contoh-contohnya. Ya, jadi ketika seorang ulama mau menjelaskan satu makna dalam Al-Qur'an ya, kadang-kadang sambil memberikan contoh. Ketika contoh yang diberikan ya berbeda satu dengan yang lain, seolah-olah terjadi perbedaan pendapat, padahal sebenarnya tidak. Ya. Kita kemarin langsung masuk kepada contoh yang disebutkan oleh Syekhul Islam ya. Apa contoh dalam Al-Quran? Ya, supaya real, beliau menyebutkan mislu ma nuqila, seperti riwayat yang dinukil fi qawlihi, tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, summa awrasnal kitaba alladzina ashtafayna min ibadina, kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsihi, di antara hambaku ada orang yang menzalimi dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, di antaranya ada yang mengamalkan Islam sedang-sedang aja.
Wa minhum sabiqun bil khairat. Tapi ada yang mengamalkan Islam itu dengan berlomba-lomba. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya Al-Quran itu kan diturunkan kepada orang-orang dengan kondisi hati dan iman yang berbeda-beda. Ini seperti hadis Nabi tentang turunnya hujan pada jenis tanah yang berbeda-beda. Nah, maka diturunkanlah Al-Quran ini kepada hamba-hamba yang Allah pilih. Gak semua orang beriman kepada Al-Quran. Nah, di antara mereka yang beriman ini, yang dipilih Allah ini, ada yang masih suka menzalimi dirinya sendiri. Ini level paling rendah. Wa minhum muqtasid, ada yang mengamalkan Islamnya tengah-tengah. Wa minhum sabiqun bil khairat, ada yang berlomba-lomba. Nah, kemarin kita sudah masuk ke penjelasannya di bawah ya. Sampai ke matanya. Ya. Sarahnya udah dibaca belum kemarin? Sudah ya? Baru matanya aja ya? Ya. Nah, kita bacakan dulu matanya sambil lalu dulu ya. Lihat matan di bawahnya ini penjelasan dari apa yang disampaikan di atas. Fa ma'lumun anna dzalima li nafsi. Sudah diketahui bahwa orang yang menzalimi dirinya sendiri yatanawalu al-mudayyi'a lil wajibat. Ini berarti mencakup orang yang suka meninggalkan kewajiban. Ya, jadi orang yang menzalimi diri sendiri, yang paling rendah derajatnya di antara orang Islam itu suka meninggalkan kewajiban. Wal muntahika lil muharramat, suka melakukan perbuatan haram. Wal muqtasidu, sementara orang yang di tengah-tengah yatanawalu, mencakup fa'ilal wajibat, orang yang selalu melaksanakan kewajiban, ya, kecuali sesekali meninggalkan, ya. Wa tarikal muharramat, orang yang senantiasa meninggalkan perbuatan haram, meskipun sekali-kali mungkin aja masih melaksanakan. Itu orang yang pertengahan. Wasabiqu, sementara orang yang berlomba-lomba dalam mengamalkan Islam, yadkhulu fihi, termasuk di dalamnya man sabaqa, orang yang berlomba dalam kebaikan, fataqarraba, mendekatkan diri kepada Allah, bil hasanat, dengan melaksanakan kebajikan-kebajikan yang disunahkan. Jadi hasanat ini mustahabat artinya. Ma'al wajibat, sambil melaksanakan yang diwajibkan. Yang melaksanakan yang wajib, tapi juga menambahkannya dengan ibadah-ibadah sunnah. Fal muqtasidun, maka orang-orang yang pertengahan, mereka disebut juga hum ashabul yamin. Ya. Wasabiqun, sementara orang-orang yang berlomba dalam kebaikan, ulaikal muqarrabun, dalam satu ayat juga disebut dengan istilah ulaikal muqarrabun. Ini summa inna kullan minhum, masing-masing di antara ulama yadhkuru hadza, menafsirkan ayat tersebut, ya, fi nau'in min anwa'it ta'at, dengan menyebutkan contoh-contoh ketaatan, contoh-contoh kebajikan. Kaqaulil qail, misalnya ada orang yang menafsirkan ayat tadi begini: as-sabiq alladzi yusalli fi awwalil waqt. Ia mencontohkan dengan amalan salat. Orang yang berlomba itu yang salat fi awwalil waqti, di awal waktu. Wal muqtasidu, orang yang pertengahan, alladzi yusalli fi asna'i, salat di pertengahan waktu. Ya, masih aman ya di pertengahan waktu. Wa zalimul nafsi, sementara orang yang zalim itu alladzi yuakhirul asra, salat asar, menunda salat asar ilal isfirar, sampai waktu matahari sudah menguning. Kita tahu ya, waktu matahari menguning itu waktu di mana sebagian ulama mengatakan itu sudah keluar asar. Tapi sebagian mazhab, termasuk banyak kalangan Syafi'iyah, berpandangan itu masih sholat asar. Jadi banyak kalangan fikih mengatakan waktu sholat itu dari waktu sholat ke waktu yang lain, gitu ya. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak, khusus ada sebagian sholat yang berakhir waktunya tidak sampai
akhir waktu sholatnya. Seperti sholat isya yang berakhir sampai kepada pertengahan malam, dan waktu asar berakhir pada waktu matahari sudah menguning, sudah menjelang tenggelam. Nah, di sini sebenarnya yang mau dibicarakan bukan persoalan perbedaan pendapat ulama, tapi orang yang suka menunda-nunda sholat. Ya, jadi sebagian ulama menafsirkan alladzina hum fi sholat alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi orang-orang yang sholat tapi kok diancam neraka. Wailul lil musallin. Wail itu kan nama lembah, ya. Nama lembah di neraka jahanam itu dijanjikan untuk orang yang sholat tetapi alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, orang yang lalai dalam sholatnya ini dijelaskan oleh para ulama, orang yang senang menunda-nunda sholat, bukan orang yang nggak sholat. Ya, bukan orang yang kadang-kadang sholat, kadang-kadang nggak, bukan itu. Ya, jadi tafsir yang benar dari para ulama adalah orang yang menunda-nunda sholat, kadang-kadang sampai ke ujung, kadang-kadang sampai kebablasan. Ya, karena biasanya kalau orang udah nunda-nunda sholat sampai ke ujung, ya sesekali pasti kebablasan, kelewatan. Akhirnya sudah keluar waktu sholat. Nah, itu yang dimaksudnya demikian. Nah, orang yang melakukan hal tersebut itu orang yang zalim terhadap diri sendiri. Nah, jadi contoh dengan sholat ini sebenarnya bukan menunjukkan bahwa ayat itu berlaku dalam masalah sholat aja, enggak. Sholat hanya sebagai contoh. Dalam melaksanakan sholat orang ada yang zalim, ada yang pertengahan, ada yang berlomba. Dalam setiap ibadah juga begitu. Kemudian disebutkan di sini au yaqulu, ada juga yang menjelaskan as-sabiqu wal muqtasidu wal zalim. Contoh orang yang berlomba, yang pertengahan, yang zalim. Qad zakarahum fi akhir surat Al-Baqarah. Itu udah dicontohkan di akhir surat Al-Baqarah. Zakarul muhsin bis sadaqah. Orang yang berlomba itu orang yang gemar bersedekah. Ya pasti dia sudah berzakat, tapi di samping zakat dia gemar bersedekah. Wal-zalim, orang yang zalim ya'kulu riba, yang suka makan riba. Wal adil bil bai', sementara yang pertengahan adalah orang yang jujur dalam jual beli. Ini masing-masing nih di antara mereka ini taruhlah masing-masing pedagang, ya. Yang satunya pedagang yang nggak pernah berdagang dengan haram, tapi dia gemar bersedekah. Yang satu berdagang suka makan riba. Yang satu sekadar berdagang secara jujur, meskipun dia nggak gemar bersedekah. Oke, jadi contoh-contoh ini contoh-contoh yang menyebutkan bentuk orang-orang yang beribadah secara bertingkat-tingkat, ya. Wanalu fil amwali, karena manusia itu di dalam mengelola harta imma muhsinun. Yang pertama tingkat orang yang muhsin, expert ini, ya. Di dalam kebaikannya itu udah top markotop, ya. Dalam mengelola harta itu muhsin. Nah, bukan saja meninggalkan yang haram, ya, dia gemar menginfakkan hartanya. Wa imma adilun, yang kedua orang yang adil. Adil ini dalam bahasa yang lain istiqomah. Ya, orang yang istiqomah. Meskipun bukan orang yang soleh banget, ya. Orang yang rajin ibadah banget, enggak, biasa-biasa aja, tapi dia orang yang lurus. Dan yang ketiga orang yang zalim. As-sabiqul muhsin, orang yang berlomba-lomba dan suka berbuat ihsan. Bi'ada'il mustahabbat, dengan menjalankan hal-hal yang disunahkan, ma'al wajibat, di samping yang diwajibkan. Bayar zakat juga, sedekah juga, ya. Berjualan dengan halal juga, berinfak juga. Wazalimu, orang yang zalim, akilu riba, yang suka makan riba atau berdagang dengan cara yang haram. Au mani'uz zakat, atau enggak bayar zakat. Wal muqtasid, sementara orang yang pertengahan, yang istiqomah, walaupun tidak alim-alim banget, alladzi yu'addi zakat al-mafruḍah, yang membayarkan zakat yang diwajibkan, wala ya'kulu riba, dan tidak makan riba.
Wa amsalu hadhil aqawil, dan contoh-contoh yang lain. Fa kullu qaulin fi hadza, masing-masing di antara pendapat di atas, fihi dzikru nau'in, menyebutkan contoh dakhilin fil ayat, yang masuk dalam mana ayat tadi. Wa innama zakara, dan itu mereka sebutkan, atau bisa juga wa innama zukira li ta'rifil mustami', hanya untuk ngingetin orang yang dengar ayat tadi, bitanawulil ayati lahu, bahwa ayat itu mencakup contoh yang dimaksudkan. Wa tanbihi bihi, untuk mengingatkan dia, ala nadhirihi, agar dikiaskan dengan contoh yang lain, ya, agar yang mendengar bisa mengkiaskan, ya, kayak kita nih ngasih contoh tadi, ya, antum sudah paham dan antum bisa mencari contoh-contoh yang lain dalam kasus-kasus yang lain. Fa inna ta'rifa bil misal, karena menjelaskan dengan contoh, qad yashulu, kadang-kadang lebih gampang, ya, aksar, ya, yashulu aksara, lebih gampang, ya, minat ta'rif, daripada menjelaskan bil haddil mutabiq, dengan definisi yang persis sama, dengan definisi yang akurat. Ya, ini sudah dijelaskan ya kemarin, nanti kita akan bacakan penjelasan Syekh. Ya. Jadi itu yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita tahu ya bahwa jenis ikhtilaf tanawu yang kedua ini dengan cara memberikan contoh. Maka dijelaskan oleh Syekh di sini, hadza huwal ghalib, itulah yang sering terjadi dalam tafsir, ya, bukan hanya tafsir tapi juga fikih. Anna ta'rifa bil misali, bahwa menjelaskan dengan contoh, abyanu, itu lebih lugas, wa azharu, lebih gamblang, lebih jelas, ya, minat ta'rif, daripada menjelaskan bil haddil mutabiq, dengan semata-mata definisi. Ini kemarin udah jelaskan ya, definisi itu penting bagi ahli ilmu, ya, tetap jangan diabaikan. Ya, mentang-mentang menjelaskan itu dengan contoh, definisi diabaikan, enggak. Definisi itu nanti untuk mengikat satu makna, supaya setiap yang masuk kategori itu enggak lewat, yang di luar kategori enggak masuk. Itu tujuan daripada definisi, ya. Jadi definisi itu tetap penting, tapi bagi mereka yang belum bisa memahami secara dalam, lebih baik diberikan penjelasan dengan contoh aja dulu, ya. Pemasalan contohnya, qala laka qail, kalau ada orang yang bertanya, mal ba'ir, apa itu unta? Lalu kamu sebutkan, dia belum pernah lihat unta, ya, hayawanun kabirul jismi, binatang yang badannya gede, tawilul unuq, ya, lehernya panjang. Ingat ya, dia belum pernah melihat onta, belum pernah dengar lafal onta, jadi nggak tahu sama sekali. Lehernya panjang, zu sanamin, punya punuk di belakang, di atas punggungnya. Tawilul unuq, panjang lehernya, zu sanamin, punya punuk, lahu zailun, punya buntut, qasirun, pendek, wa ma asbaha dzalik. Kalau kira-kira ada orang yang dijelasin tentang onta kayak gitu, sementara dia belum pernah lihat, ya, pikirannya langsung bayang kesana kemari. Ini jenis apa nih, ya? Begitu nanti ketemu binatangnya, lupa dia dengan yang disebutkan kemarin, buntutnya pendek panjang. Dia lupa dengan saking panjangnya penjelasan detail satu persatunya, dia sampai lupa, ya. Nah, jadi begitu lihat binatangnya, dia sampai nggak bisa menentukan ini masuk jenis unta apa enggak. Wa ma asbaha dzalik, dan sifat-sifat lain min sifati, dari sifat unta, falan ya'rifah, dia nggak akan paham. Hatta law ra'ahu,
meskipun dia udah ngelihat nanti, rubama yushakkaku fihi, yushakkak ya syukku, ya yushakkaku fihi, mungkin dia masih bingung, ya masih ragu ini unta atau bukan, ya. Lakin idza qulta misal al-ba'ir, maaf, idza qulta, tapi kalau kamu mengatakan misalul ba'ir, contoh dari unta, ini gambarnya, ini binatangnya, tapi tetap, maka itu akan jelas, ya. Meskipun mungkin dia perlu beberapa kali melihat baru bisa bedakan satu dengan yang lain, tapi minimal dia udah tahu, oh unta itu kayak gini. Wal idahu bil misali aktsaru wuduhan, menjelaskan dengan contoh itu jauh lebih gamblang. Aksar wuduhan jauh lebih gamblang. Jauh lebih gamblang. Ya, jadi yang kayak gini tuh banyak. Biasanya mereka yang berkutat di bidang bahasa itu sering mengalami contoh kayak gini. Ya, kayak suatu ketika saya bersama salah seorang teman itu bertemu dengan turis, ya. Lalu kita mau menjelaskan sama dia itu waktu itu makanan onde-onde, ya. Lalu gini, iya makan onde. Jadi onde-onde, nggak tahu kenapa kok kita bisa sampai kepada kata onde-onde. Onde itu apa? Itu jenis makanan. Lalu kita jelaskan makanannya begini ya. Onde-onde itu kan rumit banget dijelasinnya, ya. Ya, dia bulat, ya, ada kacang hijaunya, nanti ada bintik-bintik di luar gini. Aduh, rumit udah. Dia nggak pernah ngeliat makanan kayak gitu, ya. Ya udah. Nanti kalau ada kasih lihat aja gimana bentuknya. Ya, semakin kita jelaskan dia semakin bingung, ya. Jadi konteksnya sesuatu itu kalau dijelaskan dengan contoh akan lebih jelas, terutama bagi orang yang belum mengenal. Tapi bagi pakar, ya, bagi pakar makanan misalnya, kita jelasin kayak gitu, misalnya ada makanan jenisnya ini juga kayak gini, nanti dia akan bilang, oh mirip dengan makanan ini dari daerah ini, misalnya, ya. Itu kalau orang memang sudah mahir. Jadi definisi itu penting ketika orang sudah membutuhkan, ketika dia ahli di bidang tersebut. Walihada, nggak dikatakan sini. Oleh sebab itu, zahabal kathiru minal fuqaha, banyak kalangan ahli fikih yang memilih pendapat zahaba ini artinya pergi, ya. Tapi kalau dalam masalah pemahaman, zahaba itu artinya berpendapat, dengan ada kata mazhab, ya. Banyak kalangan ahli fikih yang berpendapat rahimahumullah ila ta'rifi bil hukmi, untuk menjelaskan tentang suatu hukum. Lidzalika dzahaba al-katsir min al-fuqaha rahimahullah ila ta'rifi bil hukm, untuk menjelaskan hukum itu dengan definisi, ya. Wa in kana indahum wa in kana indal munataqah yarawnahu aiba, meskipun ketika dalam konteks munataqah, ya, munataqah ini menjelaskan sesuatu dalam konteks diskusi, mereka menganggap itu sebagai sebuah aib. Contohnya, yaqulun, ini kita sudah jelaskan di pelajaran usul fikih, ya. Al-wajibu ma usiba fa'iluhu, wajib itu adalah yang diberikan pahala bagi orang yang melakukannya. Wastahaqqal uqubata tarikuhu, dan orang yang meninggalkannya itu mendapatkan siksa atau berdosa, masalah. Ya. Jadi kita kembali, ya, ke pembahasan. Jadi banyak dari kalangan ahli fikih itu yang kalau menjelaskan sesuatu dengan definisi misal, contoh, ya. Dengan definisi contoh, sekali lagi meskipun dalam konteks diskusi itu dianggap aib. Jadi kalau dalam konteks diskusi itu biasanya orang akan menjelaskan sesuatu dengan definisi secara terminologis, secara istilah.
yang benar-benar itu ada teksnya, diajarkan dari satu guru ke guru yang lain. Tapi kalau kita memberikan dengan contoh saja, itu dianggap kadang-kadang aib. Ya, dianggap orang itu nggak kompeten dalam ilmunya, nggak bisa menyebutkan definisi dia nih. Tetapi ketika dalam konteks menjelaskan kepada orang awam, justru itu lebih mengena. Contohnya, ketika disebutkan wajib, maka disebutkan aja konsekuensi wajib. Makanya kalau nggak dikerjakan dosa, kalau dikerjakan berpahala. Ini kan sebenarnya bukan definisi ilmiah, ya, bukan definisi ilmiah. Karena kalau definisi ilmiah itu kan nanti akan banyak buangannya, akan banyak menyimpang ke sana kemari. Misalnya orang yang melakukan perbuatan wajib juga belum tentu nggak berdosa. Kalau melakukannya tidak ikhlas, dosa kan? Dosa juga. Kan gitu. Orang yang tidak melakukannya berdosa. Ya, kalau orang belum tahu itu kewajiban, dosa nggak? Nggak dosa, ya. Jadi keluar dari konteks, ya. Jadi itu kan, karena tapi konsekuensi itu disebutkan secara umum, orang nggak akan memikirkan seperti yang saya sebutkan tadi, ya. Nah, pokoknya kalau dilaksanakan kita berpahala, kalau nggak dilaksanakan berdosa. Kira-kira Anda mendengar kayak gini langsung paham kan? Langsung paham kan gitu ya. Aku nggak akan mikirkan yang saya bilang. Anda menyimpulkan saya bilang karena saya udah jelaskan, ya. Kalau melaksanakannya nggak ikhlas gimana? Ya, jadi ya. Jadi konteksnya begitu. Karena orang langsung bisa paham. Jadi orang biasanya akan memikirkan yang lain kalau dia sudah memiliki fikih dalam persoalan tersebut. Ya, saya sebutkan contoh ini. Contoh ya. Sering kan guru-guru kita bertanya dengan sesuatu, tapi kita sudah langsung bisa paham maksudnya. Meskipun itu sebenarnya tidak benar. Kalau ada misalnya dalam penjelasan ilmiah sering kan, antum kalau disuruh milih jadi orang kaya, ya, hidup banyak hartanya, atau milih jadi orang yang ahli ibadah. Nah, ini, gitu ya. Sering nggak dengar kayak gitu? Ya. Mau jadi orang kaya, banyak hartanya, atau mau jadi ahli ibadah yang istiqomah? Pilih yang mana? Nanti paling-paling ujungnya milih dua-duanya aja, kaya, tapi kayak gitu ya. Betul ya? Itu sering terjadi kayak gitu. Padahal jawaban yang benar bukan gitu, ya. Jawaban yang benar gimana? Gimana? Kaya jadi ibadah begitu? Kaya bersyukur apa miskin bersabar gitu. Iya. Kalau ada orang tanya, kalau ada yang menyuruh antum milih, ya, kalau antum disuruh milih, kalau antum disuruh milih mau jadi orang yang kaya atau jadi orang yang istiqomah, jawabannya mana? Jawabannya sebenarnya antum nanya balik sama dia. Emang ada yang nyuruh milih? Emang ada yang nyuruh milih? Siapa yang nyuruh milih, ya? Ada yang berhak nyuruh milih gitu. Bahkan Allah saja nggak akan menyuruh milih antum gitu, ya. Ya. Hanya orang-orang tertentu yang memberikan pilihan. Nabi dulu disuruh milih mau tetap hidup di dunia atau meninggal pada waktu akhir hayatnya, kan ada dalilnya kan gitu. Iya, suruh milih. Allah juga nggak nyuruh kita milih, ya. Ya, nggak ada. Jadi pertanyaan itu nggak ada. Ya. Tapi antum ketika dengar pertanyaan kayak gini pasti akan terjebak dalam pertanyaannya, kan? Bingung atau milihnya? Nggak akan pernah ada yang nyuruh milih antum kayak gitu. Yang ada di dalam Al-Quran itu barang siapa yang memilih dunia aja, Allah akan berikan kepada dia dunia, tapi bagi yang Allah akan sakit, kan gitu ya. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi. Barang siapa yang menginginkan ganjaran akhirat akan Allah berikan, dan barang siapa yang memilih dunia juga Allah akan berikan. Yang dalam ayat yang lain harsal, ya. Harsal akhirah yazid fi harsi. Akan Allah tambahkan barang siapa yang menginginkan ladang akhirat akan Allah tambahkan. Tapi barang siapa yang memilih kehidupan dunia, al hayat dunia, Allah juga akan memberikan
dunia tersebut. Ini kan kembali bukannya pilihan Allah menyuruh kita pada satu waktu untuk memilih tersebut, tidak. Tapi ini pilihan dalam niat kita. Kalau kita melakukan sesuatu itu niatnya dapat akhirat atau dapat dunia. Niatnya dapat dunia ya kita akan dapat, tapi sebatas yang Allah kehendaki. Jadi kalau kita mengejar akhirat, Allah akan berikan. Dunia yang kita dapatkan juga sesuai dengan yang telah Allah takdirkan. Jadi yang memilih kehidupan akhirat nggak rugi di dunia. Yang memilih dunia pasti rugi di akhirat. Tapi sekali lagi pilihan tadi nggak ada, tapi pertanyaan tadi selalu ada. Ya, jadi nanti kalau ada ustadz nanya kayak gitu, lalu jangan balik kayak saya bilang tadi ya. Jangan ya. Ya, jadi ini khusus ini untuk antum aja ya. Sejata Bang Wasan ada ustadz. Kalau ada yang juru milih atau milih kayak istiqomah. Siapa yang mau nanya Ustaz? Jangan gitu ya. Ya. Ada Ustaz suruh saya ngomong kayak gitu ya. Nah, jadi sekali lagi definisi kayak gitu tuh gampang. Jadi orang nggak akan mikir seperti yang saya sebutkan tadi, nggak. Dia akan nyebutkan yang mengerjakan dapat pahala, yang nggak mengerjakan dosa. Udah gampang paham. Tetapi kalau dijelaskan definisinya yang benar, ma amara bihi syar'u ala sabilil ilzam, yang diperintahkan dalam syariat. Tapi perintahnya itu bentuknya mengharuskan. Ya. Itu orang malah jadi perintah mengharuskan. Wah, ini harus belajar dalilnya dulu kan gitu ya. Nanti kalau dapat perintah harus perhatikan. Ini orang awam yang baru mau mengetahui tentang hukum. Sudah harus belajar dalil, susah nggak? Ya? Yang diperintahkan dalam syariat, tapi perintahnya mengharuskan. Ini kan berarti kita harus belajar. Kalau hadis, belajar hadisnya, lafalnya bagaimana, indikasinya bagaimana kayak gitu. Indikasinya mewajibkan apa enggak? Jadi kita mau ngasih definisi, malah ngasih PR buat orang lain. Faqad yuskiru alal insani aksar, yang kayak gini kadang lebih memberatkan, lebih muskil, lebih rumit bagi seseorang. Ya, jadi yang lebih gampang diberikan contoh atau diberikan konsekuensinya. Walhasil an-salafa, para ulama ussalaf fassaru, menafsirkan alladzina astafaina min ibadina, yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsi, ada yang zalim. Wa minhum muqtasid, ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khair, dan ada yang berlomba-lomba dengan kebaikan. Bi anna zalimu, ya, bi anna zalima li nafsi, orang yang menzalimi dirinya sendiri, huwa alladzi yuakhiru sholata an waqtiha, contohnya orang yang menangguhkan sholatnya. Wa annal muqtasida, orang yang pertengahan, huwa alladzi yusalliha bil waqt, orang yang sholat pada waktunya. Wa an-nasabiqu bil khairat, orang yang berlomba-lomba, huwa alladzi yusalliha fi awalil waqti, orang yang sholat di awal waktu. Au bi ibaratin ashahha, atau dengan bahasa yang lebih tepat, ala waqtiha, benar-benar pada waktunya, ya, sesuai dengan waktunya. Wa dzalika min ajli ayyashmala, karena dengan cara itu akan mencakup alladzi yusalliha fi awalil waqti, salat di awal waktu, fima yustannu taqdimuhu, pada salat yang memang dianjurkan dilaksanakan di awal waktu, wa fi akhirih, atau di akhir waktu, fima yustannu ta'khiruhu, kalau dianjurkan di akhir waktu. Jadi Syekh Muhammad Utsaimin lebih setuju bukan fi awalil waktu, bukan sholat di awal waktu, tapi sholat yang betul-betul sesuai dengan waktu yang terbaiknya. Ya, karena waktu terbaik itu beda-beda. Ya, ada sholat yang sebenarnya kalau bisa dilakukan di waktu yang agak ditangguhkan. Ya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak wa ta'khir ila akhisa ila sulusil lain. Kalau tidak memberatkan umatku, niscaya mereka akan aku perintahkan untuk bersiwak
setiap kali mau sholat dan menangguhkan sholat isya sampai ke sepertiga malam. Ya, kira-kira misalnya kalau sekarang kayak jam 10. Tapi ini dilakukan secara berjamaah bersama imam. Ya. Tapi kalau itu dilakukan berat nggak? Berat. Ya. Kemarin yang daurah, contohnya sholat isyanya ditangguhkan ya, setelah taklim, setelah kajian, makan terlambat dan sebagian udah mau pingsan. Ya, itu baru sekali ya. Terus-terusan kira-kira gimana? Berat banget ya. Nah, jadi artinya nggak setiap sholat itu waktu yang terbaik di awal waktu. Ya, sholat isya ternyata nggak. Begitu juga sholat zuhur ketika sedang panas-panasnya. Ya, ada hadisnya ya. Kalau ketika zuhur itu sedang panas-panasnya, kita yang hidup di negara 4 musim atau di Arab misalnya itu pasti tahu. Jadi kalau lagi musim panas benar-benar panas ya. Antum buka keran itu airnya ya panas. Di Arab begitu. Ya. Keran itu yang harusnya dingin, nggak perlu lagi pemanas ya. Semua. Antum nyender nih kayak gini nih bapak-bapak, habis subuh nyender kayak gini pak, panas pak. Habis subuh ya, nyender di temboknya panas. Habis subuh ya, bukan siang. Masih hangat-hangat gitu. Apalagi kalau siang itu nggak bisa disenderin badan kita tembok. Nah, kita bisa bayangin pada waktu Nabi itu, zaman Nabi itu kalau sholat zuhur pada waktu siang kayak gitu. Waduh berat banget. Maka ditangguhkan itu lebih awal. Jadi makanya Syekh lebih memilih pendapat orang yang berlomba-lomba yang melaksanakan sholat pokoknya pada waktu yang terbaik. Ya. Kebanyakan sholat di awal waktu, tapi sebagian sholat kadang-kadang ditangguhkan. Tidak sampai ke akhir waktu tapi ditangguhkan ya pelaksanaannya. Walihada jaa an Ibnu Mas'ud. Oleh sebab itu ada riwayat dari Ibnu Mas'ud ya, dari ada hadis dari Ibnu Mas'ud yang menyebutkan amalan yang terbaik itu adalah as-sholatu ala waqtiha, salat pada waktunya, yaitu pada waktu yang paling utama. Li'anna hunaka, karena ada. Li'anna hunaka, karena ada ya. Hunaka di sini artinya ada ya. Kayak dalam bahasa Inggris there is. There is itu artinya ada. Bahasa Arab juga kadang-kadang gitu. Li'anna hunaka, karena ada ba'dhas shalawat, sebagian salat istannu ta'khiruha, dianjurkan untuk ditangguhkan, kal isya'i, seperti isya. Wa idza qila al-muqtasid, kalau ada yang mengatakan arti orang yang tengah-tengah dalam melaksanakan Islam, huwa alladzi yu'addi zakatal wajibah, orang yang membayar zakat, wasabiq bil khairat, orang yang berlomba, huwa alladzi yu'addi zakata, yang bayar zakat, ma'as shadaqatil mustahabbati, ditambah dengan sedekah yang sunnah. Wadzalimu li nafsihi, orang yang zalim, huwa alladzi, yang la yuzakki, tidak berzakat. Laisa bainal qaulaini tanaqud, antara dua ulama tadi enggak terjadi perbedaan pendapat. Yang menjelaskan dengan sholat enggak salah, yang menjelaskan dengan contoh zakat juga enggak salah. Ya, falaisa bainal qaulaini tanaqud li'annahu, karena zakara kullu wahidin, masing-masing menyebutkan ala hiddatin li'anna dzikra li'annahu li'anna kullu wahidin minhum yadkhulu fil ayat. Ini yang agak iskal di kalimatnya. Ini sepertinya ada kata nafi yang terbuang, ya. Ya, wali anna kullu wahidin minhum dzakarnahu yadkhulu fil ayat. Yes, karena masing-masing di antara mereka itu menjelaskannya secara definitif, padahal sebenarnya kan enggak ya. Nah, jadi yang benar maknanya, ini dugaan saya, itu ada kata nafi, tidak yang terhapus. Karena masing-masing di antaranya tidak menyebutkan sesuatu itu secara definisi. Wa li anna kullu wahidin, karena masing-masing di antaranya
Zakara nau'an hanya menyebutkan contoh yadkhulu fil ayah gitu ya. Karena kalau disebutkan dengan tadi itu jadi nggak jelas malah justru ya. Jadi masing-masing nggak menyebutkan secara definisi, tapi masing-masing diantaranya hanya menyebutkan contoh saja. Nah, jadi masing-masing diantara ulama yang menyebutkan dengan sholat itu bukan definitif, tapi itu hanya contoh. Yang menyebutkan dengan zakat juga la ala hiddah, tetapi ala sabili tamsil, bukan secara definitif, tetapi sebagai contoh saja. Ma'annal ayat, padahal ayat tersebut a'ammu min hadza, lebih umum dari contoh yang disebutkan. Haitsu tashmalu, bisa meliputi kullama yantabiqu alaihi, segala konteks yang terkandung dalam makna zulmun nafsi, menzalimi dirinya sendiri, wasabqi, berlomba, wal iqtisad, dan sedang-sedang saja. Kan gitu ya. Zalim, menzalimi diri sendiri, sedang-sedang aja, atau berlomba-lomba. Ya, jadi contohnya bisa kita perlebar, perluas sesuai dengan yang kita pahami. Jadi dalam mengamalkan Islam itu selalu begitu. Dalam thalabul ilmi juga gitu. Orang dalam thalabul ilmi itu ada yang melaksanakan, yang penting saya udah ngaji sebulan sekali juga, yang penting ngaji. Ya. Sudah memenuhi kriteria umum sebagai orang yang ngaji. Ya, orang ngaji sebulan sekali. Ada yang merasa nggak cukup, perlu seminggu sekali. Ada yang di mana bisa ngaji dia kan ngaji. Ya, jadi konteksnya bisa macam-macam. Ada yang kadang pas rajin ngaji setiap bulan kelihatan, pas lagi nggak kelihatan, setahun nggak kelihatan gitu ya. Ini yang zalimun di nafsihi kan gitu ya. Jadi dunia ngaji juga ada yang zalimun di nafsihi, ada yang sedang-sedang aja, ada yang berlomba, ada yang berlomba-lomba. Ya kita harus pahami bahwa itulah karakteristik daripada amal soleh pada setiap hal. Ya, ya kita lanjutkan ya. Ini masih dalam penjelasan yang sama ya, tapi dengan menyebutkan hal tersebut secara lebih detail lagi. Wal aqlus salim, ya akal yang sehat, akal sehat, yatafattanu lin naw'i, akan lebih mudah memahami dengan contoh. Kama yatafattanu, sebagaimana seseorang itu langsung engah. Yatafattan itu ya kalau bahasa kita ya engah. Menyadar ya. Idza usyira lahu, kalau ditunjukkan ila raghib, ditunjukkan roti yang namanya raghib, sekali lagi roti yang langsung bisa dimakan. Roti isi kalau kita mungkin bilangnya gitu ya. Faqila lahu, lalu dikatakan kepadanya, hadza huwal khubzu, ini yang dinamakan dengan roti. Jadi kita langsung ngeh, oh ini yang namanya roti. Sekali lagi ya, yang namanya contoh juga bisa aja orang itu salah, tapi kecenderungan untuk lebih mudah paham itu lebih tinggi. Ya, kadang-kadang orang perlu melihat beberapa kali baru bisa bedakan antara roti ya sama bakpao ya. Ya kan? Ya, ini bakpao, ini roti. Oh, kayaknya sama aja ya. Masih perhatikan lagi bakpao. Oh ada ciri-cirinya ya. Bakpao itu ada bawahnya. Dia belum mikir itu kalau bakpao itu ternyata dikukus ya. Nah, kalau roti kebanyakan tidak, meskipun di sana juga ada roti kukus. Ya. Jadi bakpao itu makanan khas Cina ya. Di orang Cina itu terutama Hokkien. Orang-orang Hokkien itu kalau makan makanan itu harus panas. Jadi makanya kalau nasi ya digoreng. Kan nasi goreng itu pertama kali terkenal tuh di daerah Hokkien sana. Jadi kalau makan bakpao ya makan tuh sambil dipanasin. Itu kebiasaan makan mereka itu seperti itu. Tapi orang yang umum itu yang melihat hanya sekilas saja, dia nggak akan melihat prosesnya gimana, masaknya bentuknya gimana. Ya, dia hanya ngelihat oh ini. Ngelihat beberapa kali dia langsung bisa bedakan oh ini roti, ini bakpao.
Waqad yaji'u katsiran, dan sering kali muncul fenomena min hadzal bab, dalam konteks yang seperti ini. Misalnya qauluhum, penafsiran mereka, hadhil ayatu, ayat ini nazalat fi kadza, diturunkan terkait dengan kasus ini. La siyama in kana al-mazkuru syakhsan, terutama ketika yang diceritakan adalah sosok seseorang dengan nama tertentu. Ka asbabin nuzulil madhkurati, seperti asbabun nuzul yang disebutkan fit tafsir, dalam tafsir. Dia qaulihim, contohnya inna ayataz zihar, sesungguhnya ayat zihar, alladzina yuzahiruna min nisaihim, ayat zihar, ayat yang menceritakan tentang hukum zihar, ya. Itu zihar itu orang yang mengharamkan istrinya untuk digauli dengan ucapan anti indi ka dhahri ummi, kamu di sisiku seperti punggung ibuku. Itu lafal pengharaman di kalangan masyarakat Arab pada waktu itu, namanya zihar. Nah, ayat zihar ini nazalat fi imra'ah Aus bin Samit, terkait dengan kasus istri dari Aus bin Samit. Wa inna ayatal li'ani, sesungguhnya ayat li'an, li'an itu suami istri saling melaknat karena salah satunya menuduh berzina yang lain, ya. Wal khamisatu anna la'natallahi 'alaiha, dan seterusnya sampai pada akhir-ayat, ya. Kalau si petuduh itu benar, maka pada sumpah yang kelima yang melakukan akan dilaknat. Demikian juga kebalikan, kalau ternyata dia tidak melakukan, maka yang menuduh telah laknat. Itu namanya li'an, ya. Itu di bab fikih nanti kita nggak bahas, ya. Ayat li'an itu diturunkan fi Uwaimir al-Ijlani atau Hilal bin Umayyah. Dalam satu riwayat, ya, al-Ijlani, dalam satu riwayat Hilal bin Umayyah. Wa inna ayatal kalalah, sementara ayat kalalah itu dalam surat Al-Maidah, di antaranya kalalah itu adalah orang yang mendapatkan warisan sementara dia tidak memiliki aslun wala far'un, nggak punya orang yang di atas, bapak ibunya udah nggak ada, nggak punya yang di bawah, anak-anaknya juga nggak ada, maka yang dapat warisan kan saudara-saudaranya, gitu, ya. Itu namanya kalalah. Itu turun fi Jabir bin Abdullah, pada Jabir bin Abdullah. Wa inna qaulahu, ini contohnya sengaja sebutkan banyak, ya, bahwa firman Allah, anihkum bainahum bima anzalallah, berhukumlah di antara mereka dengan yang diturunkan Allah, dalam surat Al-Maidah. Nazalat fi Bani Quraidah, terkait dalam kasus Bani Quraidah wan Nadir dan Bani Nadir. Wa inna qaulahu, dan firman Allah, wa man yuwallihim yawma idzin dubura, dan barang siapa yang lari dari peperangan pada hari itu, surat Al-Anfal. Nazalat fi Badar, itu turun pada waktu perang Badar. Wa inna qaulahu, ya, kita sebutkan aja contohnya semua, ya. Syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut, persaksian di antara kalian kalau seandainya salah seorang di antara kalian itu sudah menghadapi kematian, ya. Ketika orang berwasiat, jadi ayat tentang wasiat itu nazalat, diturunkan fi qadiyah, tentang kasus Tamim Ad-Dari dan Adi bin Badda. Wa qaulu Abu Ayyub, wa qauli Abi Ayyub, dan pendapat Abu Ayyub, inna qaulahu, bahwasanya firman Allah, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Pendapat Abu Ayyub Al-Ansari tentang firman Allah, janganlah kalian menggunakan tangan kalian untuk bunuh diri, membinasakan diri kalian sendiri. Dalam surat Al-Baqarah,
nazalat fina ma'syarul ansar, diturunkan di antara kami orang-orang Ansar. Yang pernah saya jelaskan ya. Nah, jadi ayat ini adalah orang yang justru meninggalkan jihad. Dikatakan janganlah kalian menggunakan tangan kalian untuk membinasakan diri kalian sendiri. Sibuk ya dengan dunia, meninggalkan jihad. Al-hadis wa nadhairu hadza katsir, dan banyak lagi contoh yang lainnya. Mimma yazkurun, yang mereka sebutkan annahu nazala, bahwa ayat tersebut nazala, diturunkan fi qaumin minal musyrikin, terkait dengan sebagian orang-orang musyrik di Makkah, misalnya. Au fi qaumin, atau diturunkan terkait dengan satu kaum min ahlil kitab, dari kalangan ahlil kitab Yahudi dan Nasrani. Au fi qaumin minal mu'minin, atau terkait dengan sebagian kaum mukminin. Alladzina qalu dzalik, orang yang menyebutkan itu, lam yaksidu, tidak bermaksud, anna hukmal ayah, bahwa hukum ayat mukhtassun, dikhususkan bi ulaikal a'yani, untuk orang-orang tersebut, duna ghairihim, tanpa yang lain. Fa inna hadza, karena pendapat yang begitu, la yaquluhu muslim, enggak akan dikatakan oleh seorang muslim, wala aqil, tidak akan dikatakan oleh orang berakal, alal itlaq, sama sekali. Ini sengaja contohnya disebutkan langsung banyak ya. Kita nggak bahas contoh per contohnya, karena kalau kita baca contoh per contohnya ini nanti pelajarannya bukan muqaddimah tafsir, tapi pelajaran tafsir ya. Intinya sering disebutkan begini, ayat ini diturunkan terkait dengan kasus si fulan, atau diturunkan terkait dengan kasus sebagian kaum musyrikin, ahli kitab dan lain-lain. Itu banyak ya, masih kita sebutkan dalam tafsirnya. Jadi yang harus dipahami sekarang, ketika disebutkan demikian, itu ada dua kemungkinan kalau dalam ilmu tafsir. Bisa yang dimaksud itu adalah asbabun nuzul, sababun nuzulil ayat, sebab diturunkannya ayat. Memang ada kejadian itu, kemudian ayat turun. Bisa juga yang kedua, selain asbabun nuzul, dalam ilmu tafsir ada yang disebut dengan munasabah. Munasabah itu persesuaian ayat dengan satu peristiwa. Bukan sababun nuzul, ingat ya. Apa? Munasabah. Persesuaian ayat. Misalnya contoh gini ya. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Sebutkanlah kisah ya. Kisah orang yang telah kami berikan kepadanya ayat, kemudian dia berpaling darinya. Kita tahu ayat ini kan kisah tentang Bal'am bin Ba'urah ya, sering diceritakan ya. Jadi orang alim di kalangan Bani Israel yang soleh, ahli ibadah, tapi gara-gara dia mengikuti orang-orang yang mengikuti dunia, ya akhirnya dia diazab oleh Allah, mati dalam keadaan kafir waliyadzubillah, kan gitu ya. Kita mengatakan ayat ini turun terkait kasus Bal'am bin Ba'urah. Gak mungkin ini disebut asbabun nuzul. Kan Bal'am bin Ba'urah hidupnya dulu di masa Bani Israel. Ayat itu diturunkan kepada Nabi. Bisa nggak dikatakan ini asbabun nuzul? Tidak. Ini yang namanya apa? Munasabah. Jadi ayat ini diturunkan terkait kasus ini, itu ada dua kemungkinan. Pertama asbabun nuzul. Yang kedua apa? Munasabah. Ini supaya bisa bedakan nih antara asbabun nuzul dengan ya, munasabah itu nggak hanya terjadi di masa lalu aja. Contohnya disebutkan satu ayat. Seperti ayat yang kemarin sudah kita sebutkan, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Sebagian ulama mengatakan ayat ini adalah makkiyah. Pendapat jumhur ulama ayat ini makkiyah. Sementara kejadian daripada salat Abu Dahda ya. Itu Abu Dahda itu orang yang beli kurma dengan ganti di sorga gitu ya. Nah, kisahnya gitu ya. Itu terjadi di Madinah. Bagaimana ayat turun di Makkah? Sementara kejadiannya belum Maka yang dimaksud ketika para ulama mengatakan itu terkait dengan kisah Abu Dahda, maksudnya munasabah, bukan sababun nuzul. Bisa paham ya? Kita harus dibedain dulu tuh. Yang pertama sababun nuzul, yang kedua munasabah. Kalau sababun nuzul betul-betul terjadi satu kejadian, lalu turun ayat terkait dengan itu.
Kalau munasabah itu hanya terjadi persesuaian bahwa makna ayat ini sesuai dengan kejadian ini. Bisa kejadiannya terjadi di masa lalu, bukan di zaman Nabi. Bisa juga malah belum terjadi. Ketika ayat diturunkan, kejadian itu belum terjadi. Kalau ayat itu diturunkan terkait dengan Abu Bakar, itu bisa jadi sababun nuzul. Karena Abu Bakar membebaskan budak yang banyak itu ketika di kota Makkah. Jadi kira-kira gitu ya. Nah, setelah kita pahami itu, baik sababun nuzul maupun munasabah, itu masing-masing menunjukkan bahwa kejadian ini sesuai dengan ayat ini. Masing-masing ujungnya seperti itu. Tapi bukan berarti ayat itu hanya berlaku buat mereka. Ya, seperti yang dijelaskan ini. Bahwa ketika disebutkan contoh kasusnya bukan berarti ayat ini hanya berlaku buat mereka saja. Tetapi kalau dalam bahasa fikih itu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khasaisis sabab. Yang akan dijadikan acuan tetap keumuman lafal. La tulqu bi aidikum ila tahluka, jangan kalian gunakan tangan kalian untuk bunuh diri gitu kan. Meskipun kejadian pada waktu itu yang jelaskan Abu Ayyub Al-Ansari adalah mereka yang bunuh diri karena mereka itu meninggalkan jihad demi dunia. Tapi ayat ini bersifat umum, makanya para ulama menggunakan untuk banyak kasus gitu. Kalau orang itu melakukan sesuatu untuk bunuh diri, sengaja atau nggak sengaja, sadar atau nggak sadar, maka dia terkena ayat ini. Maka ayat ini juga digunakan sebagai salah satu dalil pengalaman rokok misalnya gitu ya. Karena pengharaman rokok itu dalilnya banyak. La taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Wa la tulqu bi aydikum ila tahluka, jangan kalian gunakan tangan kalian untuk bunuh diri gitu ya. Kalau dikasihkan langsung aplikasinya langsung kelihatan ya. Gunakan tangan kalian, langsung tangan ya, untuk membunuh diri kalian sendiri. Ini racun nih. Gitu ya. Nanti tambah lagi hadis Bukhari Muslim, man qatala nafsahu bisyai'in fid dunya udhiba bihi yaumil qiyamah. Orang yang menggunakan sesuatu untuk membunuh dirinya sendiri di dunia, nanti di akhirat akan diazab dengan sesuatu itu. Yang pakai pisau nanti dia akan diazab dengan pisau itu. Orang yang rokok nanti suruh merokok lagi. Ya, dia akan diazab dengan yang semisal itu, ya, menggunakan sesuatu untuk membunuh dirinya. Ya, kalau betul-betul memang itu yang menyebabkan kematian dan dia sadar. Ya kecuali dia bertobat atau kecuali ketika Allah sudah mengampuni dia. Ya, jadi ayat dan hadis tadi meskipun sababun nuzulnya itu khusus, tapi bukan berarti berlaku hanya untuk keumuman ayat tetap berlaku. Itu maksudnya, ya. Jadi pahami ya. Wan nasu wa in tanaza'u fil lafzil 'am. Wan nas di sini para ulama. Wa in tanaza'u, meskipun berbeda pendapat, fil lafzil 'am al-waridi ala sababin, tentang satu lafal umum, maksudnya dalil al-warid yang muncul ala sababin berdasarkan sebab tertentu, hal yakhtassu bisababihi amla, apakah itu mengkhususkan atau tidak? Karena ada sababun nuzul yang memberikan kekhususan. Falam yakul ahadun min ulama'il muslimin, tapi tak seorang pun di antara ulama muslimin yang mengatakan inna umumatal kitabi, bahwa keumuman Al-Quran was sunnati dan sunnah takhtassu bisyakhsil muayyan, khusus berlaku bagi satu orang saja. Jadi sababun nuzul kadang-kadang menjelaskan kekhususan. Memang ya. Menjelaskan kekhususan artinya apa? Setidaknya dari maknanya kita tahu ada hal-hal khusus yang terkait dengan tadi. Jadi sababun nuzul itu bisa mengkhususkan sebagian kondisi gitu. Tetapi tetap gak akan dikatakan bahwa Quran dan Sunnah itu hanya berlaku pada orang tertentu, karena sababun nuzulnya terkait dengan bulan. Kayak tadi ya. Kalau ayat itu diturunkan terkait dengan kejadian wanita atau istri Aus bin Somit, lalu kita katakan ayat itu hanya berlaku untuk mereka saja.
enggak untuk selain mereka. Enggak mungkin, enggak ada seorang ulama yang berpendapat begitu. Tetapi kalau kejadian tersebut akhirnya menjelaskan tentang adanya kekhususan sebab-sebab tertentu, bisa aja. Ya. Bisa saja. Innama takhtassu, innaha takhtassu, belum sampai sana. Wa innama ghayatu ma yuqal, paling banter. Inna ghayata itu paling banter. Inna ghayata ma yuqal, paling banter hanya bisa dikatakan. Ini paling banter ya. Innaha takhtassu, ayat itu atau hadis itu dikhususkan binau'i dzalika syakhsi, dengan orang yang sejenis dengan orang itu. Paling banter kayak gitu. Nggak berlaku hanya khusus bagi sahabat tadi, tapi yang kondisinya sama seperti sahabat tadi. Ya. Amma man a'ta wa taqa gitu kan. Kemarin udah jelaskan ya. Yang bertakwa itu kayak gimana? Kayak Abu Bakar, ya, kayak Abu Dahda. Kemudian orang yang pelit seperti orang yang disebutkan dalam kisah tadi, ya. Nah, ayat ini berlaku bukan hanya pada Abu Bakar dan orang itu, tapi berlaku juga pada orang-orang yang punya sifat seperti mereka dan sikap seperti mereka. Fata ummu ma yushbihuhu, berlaku umum untuk yang serupa dengannya. Wala yakunul umum fiha bihasabil lafzi, dan keumuman itu tidak berlaku semata-mata dengan lafal itu saja. Jadi ini untuk dijelaskan ya. Jadi para ulama sering berkutat dalam asbabun nuzul atau munasabat. Karena asbabun nuzul atau munasabat ini sangat berguna sekali untuk memahami ayat. Ya, sangat berguna untuk memahami ayat kemarin. Dan kalau dalam hadis itu namanya asbabul wurud ya. Kalau ayat itu asbabun nuzul, kalau hadis apa? Asbabul wurud, itu sama. Kayak yang sering kita contohkan, man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang membuat sunnah, melakukan sunnah yang baik, maka dia akan dapat pahalanya dan pahala orang yang ikutin dia. Ya kan, seperti sering saya katakan, ya, sebagian orang menyebutkan ini sebagai dalil untuk melakukan bid'ah hasanah, sunnah hasanah. Benar atau enggak benar ya pendapat ini, itu akan kelihatan ketika kita melihat pada asbabul wurud, sebab turunnya hadis tadi. Hadis tadi terkait dengan seorang sahabat yang bersedekah di hadapan Rasulullah. Nah, dikasih baju, ini sedekah dari saya, lalu yang lain mengikuti. Jadi di dalam asbabul wurud hadis ini jelas yang dimaksudkan orang yang pertama kali melakukan satu kebajikan. Yang kebajikan itu udah ada dalam Islam, bukan bid'ah. Karena sedekah itu udah ada sebelum ada orang ini, ya. Sebelum orang ini melakukan sedekah sudah ada belum dalam Islam? Sudah ada. Cuma di situ dia pertama kali bersedekah. Nih, diikutin orang banyak. Itu yang dimaksud dalam sunnah hasan. Orang yang pertama kali misalnya melakukan sholat tahiyatul masjid di sini, di masjid ini. Nah, kalau orang, itu sholat apa namanya? Itu sholat tahiyatul masjid. Nah, diikutin sama orang. Nah, dia akan dapat pahala yang terus. Tapi sholat tahiyatul masjid sebelum dia lakukan udah ada belum? Udah ada. Yang dilakukan itu namanya sunnah hasan. Jadi nggak mungkin ini kemudian dimaksudkan dengannya melakukan amalan yang nggak pernah ada di zaman Nabi, ya, yang tidak pernah diajarkan dalam Islam, dibuat-buat dengan niat yang baik, lalu dikatakan itu sunnah hasan. Ya, jadi sekali lagi asbabul wurud dan asbabun nuzul itu penting untuk bisa mengetahui makna. Tapi sekali lagi bukan berarti berlaku hanya dalam kasus orang tersebut saja, ya, dan seterusnya. Idza ja'akum fasiqun bidaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik datang membawa berita, maka hendaknya kita tabayyin. Ya. Dikonfirmasi dulu kabarnya benar apa enggak. Ini salah satu di antara ayat kan yang terkait dengan kejadian Aisyah, ya, hadisul ifk ini dia. Ya, kalau ada orang fasik membawa berita, tabayyin. Tapi apakah ayat ini hanya berlaku
bagi orang munafik yang ada dalam kejadian tersebut. Nggak ada seorang ulama pun yang akan memahami begitu. Ayatnya berlaku sampai akhir zaman. Ya. Kalau ada orang fasik membawa berita, kita harus tabayyun. Ya. Jadi tabayyun itu ada dua. Tabayyun pada berita orang yang saleh, ma'rufun bisalahihi. Dia orang yang saleh menyampaikan berita dengan cara yang saleh. Apakah di sini ada tabayyun? Ya, ada tabayyun. Tapi tabayyunnya ghairu muakkad, tidak ditekankan. Ya. Hanya untuk menambah keyakinan. Tapi kalau orang itu fasik, amalan sehari-harinya fasik, atau menyampaikan berita dengan cara fasik. Cara apa? Ya, orang ngomongin berita sembarangan, menggibah. Gibah itu fasik kan? Ya, jadi kalau orang gibah, orang menggibah seseorang, itu sudah pasti harus ditabayyun. Tabayyun hukumnya nah, kenapa harus tabayyun? Kan dia orang saleh, kan dia menyampaikan beritanya dengan cara fasik. Meskipun fasik yang dimaksudkan dalam ayat ini itu lebih banyak kepada kaum munafik, ya, kepada kaum munafik. Tapi fasik di sini artinya umum sifatnya. Nah, kita bisa paham ini dari mana? Ya, dari sababun nuzul ayat tadi. Jadi demikian ya, Allah SWT. Ini lafal yang disampaikan oleh beliau, syarahnya akan kita bacakan insyaallah pada pertemuan yang akan datang, ya. Nah, untuk sementara dicukupkan di sini. Ada yang bertanya? Ada yang tanya? Ya. Ada ya? Tidak ada. Ya, udah ini udah. Ya, nggak ada sepertinya ya. Nanti kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.